Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, saya di sini sebagai moderator kelompok 6 yang ingin memperkenalkan peserta kelompok kami, yaitu yang pertama Ara Risa Banowati, yang kedua Ajeng Citra, yang ketiga Titis Putri Pinasti, yang keempat Alivia Alia, yang kelima Vanesha Rahma, yang keenam Dwi Lestari, yang ketujuh Ronald Agus, yang kedelapan adalah Seno Aji. Ingin mempresentasikan makalah kami dengan judul Sengketa dalam Hak Paten. Saya persilakan untuk rekan saya memulainya. Paten menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1 tentang paten, paten adalah hak yang eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Inventor. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses dalam Undang-Undang 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 2. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi dalam Undang-Undang 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 3. Syarat mendapatkan hak paten. Tidak semua penemuan bisa dilindungi. Suatu teknologi bisa didaftarkan hak paten jika memenuhi beberapa persyaratan. Jika tidak memenuhi persyaratan khusus, maka rancangan teknologi secanggih apapun tidak bisa dipatenkan. Syaratnya di antara lain: 1. Baru dan belum pernah dipublikasikan dalam media apapun. 2. Bersifat inventif atau tidak dapat diduga bagi orang dengan keahlian tertentu. 3. Aplikatif atau berguna bagi kehidupan masyarakat luas serta dapat diindustrialisasi. Permohonan hak paten menurut Undang-Undang Pasal 24 Nomor 14 Tahun 2001 tentang hak paten, permohonan paten dapat diajukan dengan cara: 1. Mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada DJHKI, Direktur Jenderal Hukum Kekayaan Intelektual, dengan menggunakan formulir permohonan paten. 2. Membayar biaya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2001 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 26 Tahun 1999 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak. Hal yang dapat mengakhiri lisensi hak paten. Berakhirnya hak paten diatur dalam Pasal 22 UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang hak paten. Adapun yang mengakhiri hak paten sesuai pada UU Paten antara lain: jangka waktu pelindungan untuk hak paten biasa adalah 20 tahun, sementara paten sederhana adalah 10 tahun. Paten tidak dapat diperpanjang. Putusan dari pengadilan niaga untuk mengakhiri hak paten, inventor mengajukan pembatalan paten. Penyebab sengketa hak paten. Dalam perkembangan teknologi dan bisnis, ada dua aspek yang sering kali menjadi permasalahan hukum dalam soal paten ini, yakni yang pertama, pelindungan hak kekayaan intelektual. Yang kedua, penyalahgunaan kekayaan intelektual yang bertentangan dengan persaingan usaha yang sehat. Perlindungan terhadap intelektual ini tidak hanya berbicara mengenai perlindungan kreasi intelektual sebagai suatu hak kebendaan atau properti, melainkan juga sisi pertanggungjawaban terhadap intelektual dan kebendaan tersebut atau liability. Penyelesaian dan perlindungan hak paten. Penyelesaian sengketa hak paten bagi para pihak sebagai bentuk perlindungan hukum mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, yang memberikan kewenangan kepada pihak yang berhak memperoleh paten untuk dapat menggugat ke pengadilan niaga. Jika suatu paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak memperoleh paten tersebut dalam Pasal 142, selanjutnya pemegang paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang merugikan pemegang paten. Gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan tersebut hanya dapat diterima jika produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan investasi yang telah diberi paten.
Adapun tujuan yang diberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap pemegang paten serta hak kepada pemilik paten adalah untuk mengajukan pengaduan dan atau gugatan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran paten, baik yang pelanggaran pidana maupun perdata, sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 2001 tentang hak paten. Pemegang hak paten mempunyai suatu hak monopoli. Artinya, ia dapat mempergunakan hanya dengan melarang siapapun tanpa persetujuan melakukan tindakan seperti menjual, membuat, maupun disewakan hasil produksi yang diberi paten. Jadi, pemegang hak paten memiliki kedudukan yang kuat. Apabila ada pihak lain yang melakukan pelanggaran terhadap haknya, maka ia mendapatkan perlindungan hukum. Dengan adanya hak prioritas pemegang paten, maka diberikan perlindungan oleh hukum nasional UU Paten. Pendaftaran tentunya merujuk kepada tata cara pendaftaran yang ditentukan oleh Undang-Undang Paten. Sebagai paten investor, juga diberikan perlindungan oleh Undang-Undang terhadap invensi baru di bidang teknologi yang dapat saja invensi tersebut akan merugikan investor. Dan kalau itu terjadi, maka inventor dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan niaga yang diatur dalam pasal 117 Undang-Undang Paten, yang mana pihak atau berhak yang menjadi subjek paten diatur dalam pasal 10, pasal 11, pasal 12 dapat menggugat ke pengadilan. Contoh kasus dialami di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur. PT BC, anak perusahaan dari PT Charoen Pokphand Group asal Thailand, merupakan produsen bibit jagung unggul. Seperti produsen benih lainnya, propagasi benih diserahkan ke petani-petani jagung lokal dengan ikatan kontrak. Seorang petani bernama Pak Tukirin mengikuti program propagasi bibit jagung produksi PT BC tersebut selama beberapa tahun. Bahkan sempat memenangkan juara terbaik kedua penghasil benih jagung sekecamatan Ngoronggot. Setelah selesai kontrak pembenihan dengan PT BC, Pak Tukirin membeli benih jagung produksi PT BC atau bukan ikatan kontrak untuk dibudidayakan dengan tujuan konsumsi dan bukan penangkaran benih. Dari sini Pak Tukirin mencoba untuk menciptakan bibit unggul sendiri berdasarkan pengalamannya. Kegiatan ini kemudian dilaporkan PT BC atas dasar sertifikasi liar, bahkan Pak Tukirin dituduh mencuri benih jagung hibrida produksinya. Akhirnya Pak Tukirin didakwa melakukan pembenihan ilegal menggunakan teknik penangkaran benih PT BC. Secara hukum, tuntutan atas Pak Tukirin memiliki banyak kecacatan. Tuduhan yang dikenakan terhadap Pak Tukirin tidak berdasar hukum sama sekali. Fakta kejadian bahwa Pak Tukirin mencoba melakukan persilangan dengan caranya sendiri, kemudian dituduh merupakan usaha sertifikasi yang ilegal berdasarkan UU Nomor 12 mengenai sistem budidaya tumbuhan. Bila dicermati, tuntutan tersebut sangat menyimpang dari kejadian yang sebenarnya. Para petani kecil yang umumnya awam terhadap hal-hal yang bersangkutan dengan kontrak perjanjian dan hukum menjadi sasaran empuk penuntutan hukum yang tidak jelas dasarnya tanpa ada perlawanan. Petani tidak berkutik dalam sistem hukum karena tidak mampu menyewa pengacara, bahkan pembayaran biaya sidang. Menarik sekali pembahasan kita malam ini, teman-teman. Ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan tentunya. Bagaimana tanggapan rekan-rekan dengan sengketa hak paten ini? Menurut saya, pentingnya mendaftarkan hak paten segera mendaftarkan temuannya atau invensi, karena sistem dan cara untuk mendapatkan hak paten di Indonesia itu menganut asas first to file, yang berarti siapa yang mendaftarkan invensinya untuk pertama kalinya di kantor paten akan mendapatkan hak paten tersebut. Benar sekali apa yang dikatakan Ararisa, dan jika itu dilakukan sejak awal, maka kita bisa menghindari adanya sengketa. Jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Saya setuju pendapat saudara Ara dan saudara Ajeng. Lalu bagaimana dengan kasus di atas? Apakah pendapat teman-teman dalam menangani masalah tersebut? Menurut artikel yang saya baca, Pak Tukirin tidak pernah sekalipun menjual benih tersebut kepada orang lain. Yang dilakukan hanyalah membagi pengetahuannya tentang budidaya jagung kepada petani lainnya.
Sayangnya, Pak Tukirin tidak pernah melakukan pendaftaran atau pelabelan terhadap hasil persilangan jagung itu. Izin menambahkan dari pendapat Vanes. Bahkan saya menilai putusan terhadap Tukirin sangat aneh. Proses persidangan pun sangat janggal. Tukirin yang awam hukum tak pernah sekalipun didampingi pengacara. Dan setelah selesai kasus persidangan dan pembayaran denda sebesar Rp200.000, Tukirin tidak pernah mendapatkan tanda terima pembayaran dari pengadilan. Jika memang begitu realitanya, sangat disayangkan ya teman-teman. Semoga ini bukan hal untuk maaf dimanfaatkan karena awal soal hukum. Awam. Apalagi setelah saya baca artikelnya, majelis menilai telah melanggar pasal 61 ayat 1 B Junto, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman. Majelis Hakim PN menjatuhkan vonis pidana kepada Tukirin, seorang petani berusia 62 tahun dengan penjara 6 bulan dan hukuman percobaan 1 tahun tidak boleh menanam jagung serta denda Rp200.000. Dan menurut teman-teman, putusan tersebut apakah tidak berlebihan? Perlindungan paten bagi perusahaan PT BC itu lebih ke benihnya kan? Jadi kalau misal itu dijual baru melanggar, tapi kalau dikonsumsi sendiri tidak ada persoalan seharusnya. Saya setuju dengan pendapat Alia. Menurut saya yang menjadi persoalan dalam perkara ini lagi-lagi perkara HKI yang belum baik. Masalah sosialisasi HKI akibatnya masyarakat masih awam dalam hal hukum tersebut. Sebaiknya pengembangan tersebut terhadap benih paten itulah yang justru seharusnya dilindungi. Adanya putusan yang menghukum Tukirin bisa saja mematikan kreasi masyarakat. Sangat menarik sekali diskusi kita malam ini. Terima kasih untuk rekan-rekan semua. Saya sebagai moderator bisa menyimpulkan penyelesaian sengketa hak paten bagi para pihak sebagai bentuk perlindungan hukum mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten yang memberikan kewenangan kepada pihak yang berhak memperoleh paten untuk dapat menggugat ke pengadilan niaga. Jika suatu paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak memperoleh paten tersebut, pasal 142. Selanjutnya, pemegang paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang merugikan pemegang paten. Gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan tersebut hanya dapat diterima jika produk dan proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan invensi yang telah diberi paten. Saran 1. Dari contoh kasus di atas, sebaiknya orang atau perusahaan yang menjadi penemu segera mendaftarkan temuannya atau invensi karena sistem dan cara untuk mendapatkan hak paten di Indonesia menganut asas first to file, yang berarti siapa yang mendaftarkan invensinya untuk pertama kalinya di kantor paten akan mendapatkan hak paten tersebut. 2. Departemen Pertanian sebaiknya lebih merangkul para petani untuk semakin giat dalam melakukan pemuliaan, memberikan penyuluhan di bidang pertanian, bekal pengetahuan mengenai undang-undang sehingga tidak semakin banyak petani tersangkut permasalahan hukum yang sama maupun permasalahan lainnya akibat dari produk hukum yang tidak mereka ketahui. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.